Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga dimurahkan rezekinya. Oke, hari ini IHSG sempat menguat ya. Walaupun di penutupan akhirnya turun lagi, tapi secara closing IHSG tetap masih menguat 0,62% hari ini. Ya, IHSG sempat menyentuh harga tertinggi hari ini yaitu di harga 7.138 dan harga terendah di harga 7.025. Nah, ini mudah-mudahan masih bagus untuk besok hari atau mungkin di minggu depan ke depannya. Paling tidak bisa sideways dulu juga nggak apa-apa selama kita masih bisa trading dengan tenang. Oke. Mungkin hari ini nggak banyak ya yang mungkin yang akan saya buat videonya untuk saya review. Uh, Mungkin beberapa saham saja. Jadi untuk hari ini mungkin saya kumpulkan untuk saham campuran ya. Jadi saham-saham yang masih kira-kira masih berpotensi untuk melanjutkan trennya besok. Jadi teman-teman masih boleh perhatikan untuk saham-saham yang kali ini yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Kita langsung masuk ke saham yang pertama ya. Ini juga salah satu saham yang kita ikuti terus. Sudah berapa hari. Nah, saham Indosat. Nah, Indosat hari ini menguat lagi 2,61%. Nah, hari ini dia sempat menembus break top box-nya itu di harga 7.000, tapi sayangnya belum berhasil bertahan di atasnya. Apakah dia akan mencapai ke targetnya di harga 7.175? Ini masih ada potensi naik beberapa persen lagi. Jadi kalau teman-teman yang belum punya mau masuk untuk take profit di 7.175 boleh diperhatikan juga besok. Tapi juga mesti hati-hati karena saham ini sudah beberapa hari naik, juga ada potensi turun, bukan berarti besok naik juga, enggak. Jadi masih ada potensi turun. Jadi misalkan besok dia untuk Indosat bergerak di bawah harga low-nya, ya teman-teman tunggu dulu apakah dia akan rebound di MA10 atau MA5. Kita nggak tahu, kita lihat aja. Tapi kalau misalkan dia masih lanjut naik, kemungkinan dia akan mencapai ke harga atau ke level 7.175. Jadi ini masih boleh diperhatikan buat teman-teman semua. Kalau teman-teman udah siap untuk masuk, tolong diperhitungkan juga untuk resikonya. Jadi masih bisa dipantau untuk besok, paling tidak ya bisa sampai ke 7.175 ini masih oke. Seperti itu ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Tebik. Nah, Tebik hari ini menguat lagi 1,37% ya. Kemarin juga udah kita bahas untuk saham ini, apakah dia akan masih lanjut untuk melanjutkan menuju target-target selanjutnya, yaitu ke paling tidak bisa ke harga 3.060. Ini sudah cukup bagus ya. Kalau misalkan dia masih mau lanjut ke harga 3.060. Jadi teman-teman juga masih boleh perhatikan ini. Atau misalkan besok hari Jumat, hari Jumat mungkin merah dulu atau ada yang take profit dulu, ya kita lihat aja apakah dia masih bisa bertahan di atas MA 100 di harga 2.910. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan untuk Tebik. Mudah-mudahan arahnya ke atas ya, karena dia juga ada sempat turun dan sudah mulai naik. Dan di tanggal 31 kemarin sempat naik tinggi ini 6%. Dan hari ini sayangnya close-nya belum bisa di atas close tanggal 31. Mudah-mudahan Jumat atau minggu depan dia bisa lanjut ke harga 3.060. Jadi teman-teman masih boleh pantau untuk saham ini. Selanjutnya saham Link. Nah, Link juga kemarin juga kita bahas ya, Link. Hari ini Link naik 0,43%. Nah, dia berhasil naik dan sempat menyentuh bahkan menembus harga 4.630 dan harga tertingginya itu 4.650 ya. Nah, sebelumnya itu target ada di 4.630. Nah, tertingginya 4.650 sempat ditembus. Tapi sayangnya belum bisa close nih di atas
1630-nya. Kalau misalkan bisa tembus, ini akan sangat bagus. Jadi teman-teman masih boleh pantau untuk saham link ini. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ya ke saham Hexa. Nah, Hexa setelah terkoreksi dari tanggal 7 ya, dari tanggal 7 dia terkoreksi turun, bahkan sempat menyentuh MA30, lalu dia berhasil naik lagi di tanggal 14 Juni, dan hari ini dia berhasil bertahan di atas moving average 10. Ini bagus, jadi masih boleh diperhatikan. Mudah-mudahan fase uptrendnya masih terus berlanjut, karena saham ini juga uptrend sekali ya, masih uptrend posisinya ya. Tinggal dia lanjut. Kalau dia bisa mencapai ke harga 6.000, ini akan 6.650, ini akan sangat bagus. Apalagi dia bisa menembus dan close di atas 6.650-nya. Sebentar. Ya, 6.600 ya, kekecilan tulisannya. Jadi kalau misalkan dia bisa menembus bahkan bisa menembus high tertinggi sebelumnya itu di 6650, ini masih boleh dipantau. Apalagi dia bisa tembus, ya berarti trennya akan masih terus berlanjut untuk saham Hexa ini. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Bird. Nah, hari ini Bluebird sangat bagus closingnya. Nah, untuk Bluebird ini sempat lari tadi, sempat ngacir, sempat kencang waktu dia breakout 1780. Nah, dan Bird ini close di harga 1850 ya. Nah, dia menguat 10,12%. Nah, apakah dia besok lanjut untuk menjemput target berikutnya, yaitu di 1950 atau bahkan bisa ke 2000? Kita saksikan besok. Ataukah dia besok akan koreksi dulu, kita juga nggak tahu. Tapi secara tren ini saham ini masih bagus, masih ada potensi naik ya, karena juga dia baru di tanggal 27 ini dia mulai naiknya, terus terkoreksi, lalu sempat rebound di MA10, dia lanjut lagi, dan hari ini berhasil breakout, harga close di tanggal 30. Nah, berhasil menembus harga 1780 dan close di harga 1850. Oke, kita lanjut lagi ke saham yang berikutnya, yaitu saham SIP. Nah, SIP juga sudah kita bahas ya di video sebelumnya ya. Jadi saham SIP ini ternyata masih lanjut ya. Memang hari ini sempat turun bahkan sempat menyentuh MA10 di harga 1015, tapi berhasil naik lagi karena memang hari ini IHSG cukup kuat ya. Waktu pagi itu naiknya cukup tinggi. Dan saham SIP ini masih berhasil menguat lagi 0,94%. Nah, mudah-mudahan SIP bisa melanjutkan nih ke harga 1115 untuk target terdekatnya. Jadi teman-teman yang belum punya boleh juga pantau saham ini, apakah dia masih mau berlanjut atau koreksi dulu. Nanti kita lihat apakah dia koreksi, apakah menembus MA5 atau MA10. Kita lihat aja, tapi kalau dia lanjut masih boleh diperhatikan juga untuk saham ini, karena juga baru naik ya. Untuk saham ini terlihat sekali mulai pergerakan naiknya itu mulai tanggal 14 Juni. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Nelly. Nah, Nelly hari ini berhasil naik ke atas MA10. Nah, ini juga boleh diperhatikan. Memang hari ini sempat tinggi ya, sempat naiknya ke harga 400. Jadi memang cukup volatile saham ini. Jadi teman-teman yang mau masuk saham ini juga mesti siap mentalnya, siap kena guyuran jika teman-teman masuk di harga pucuk tiba-tiba diguyur. Tapi kalau misalkan ternyata saham ini masih mau naik, kita nggak ada yang tahu. Jadi mesti disiapkan juga alokasi dananya, mesti hati-hati, jangan terlalu besar karena saham ini cukup volatile. Jadi untuk trading
harian ini nggak apa-apa, jadi masih boleh dipantau. Tapi secara tren ya, secara pergerakan dari moving average sudah posisinya sudah di posisi yang bagus untuk saham Nelly ini. Lanjut ke saham yang berikutnya, saham CASA. Nah, saham CASA ini bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihat nih mungkin di tanggal 8 ya, di tanggal 8 ini sudah terlihat ada kenaikan volume. Tapi memang di tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 ini memang volume jualnya cukup tinggi juga. Tapi di tanggal 14-nya kembali lagi dan merah lagi, dan hari ini berhasil menguat lagi. Nah, mudah-mudahan ini masih terus uptrend karena mengingat saham ini masih terus naik. Boleh diperhatikan juga besok pergerakannya untuk saham CASA ini. Ya, besok dan minggu depan karena ini masih posisinya masih bagus dan masih bisa bertahan bahkan di atas MA10, MA5 atau bahkan di atas MA100 ini masih sangat bagus untuk diperhatikan. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Avia. Nah, untuk Avia hari ini sebetulnya sudah sempat menembus harga 835 tapi turun lagi sayangnya. Tapi masih boleh diperhatikan mengingat masih terjadi crossing antara MA10 dengan MA50. Jadi kalau misalkan dia besok lanjut atau mungkin sideways dulu selama dia nggak masih bertahan di atas, mungkin selama masih bertahan di atas MA10 ini masih boleh dipantau untuk pergerakannya. Tapi secara potensi paling tidak dia masih ada potensi kembali ke harga 835. Lebih baik lagi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas harga tersebut, di atas 1835 ini akan sangat bagus untuk saham Avia. Lanjut ke saham SNLK. Nah, hari ini SNLK luar biasa. Sempat kemarin udah terkoreksi ya. Sebelumnya 2 hari lalu sempat naik kemarin lalu turun lagi. Nah, hari ini justru malah semakin kencang naiknya. Bahkan menembus close sebelumnya itu di tanggal 10 dan di tanggal 9 di harga 10.85 dan juga menembus top box di tanggal 9 itu di harga 1110 dan berhasil closing 19% di harga 1200. Apakah saham ini akan lanjut? Mari kita pantau bersama besok apakah menuju targetnya yang paling tinggi. Kita lihat aja, nggak ada yang tahu, tapi teman-teman bisa lihat pergerakannya. Sekiranya masih mau naik atau banyak harganya masih cenderung bergerak naik, teman-teman juga boleh ikut ambil posisi untuk saham ini. Jadi, tapi mesti hati-hati kalau misalkan dia sudah close di bawah MA10 juga mesti hati-hati untuk saham ini. Mengingat saham ini juga kalau sudah turunnya juga luar biasa. Lanjut ke saham Hill. Nah, Hill kemarin sudah kita bahas ya. Hill akhirnya berhasil breakout top box harga 1400 dan close di harga 1420. Harga tertingginya yaitu di harga 1445, tapi dia belum mencapai harga target terdekat yaitu di 1460. Kita lihat lagi nanti besok atau minggu depan apakah dia bisa lanjut ke harga 1460 atau bahkan bisa menembus lagi atau bisa ke harga 1545. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk saham Hill ini. Memang Hill ini pergerakannya nggak terlalu yang ekstrim ya, yang tidak yang sampai belasan persen, paling 5%, ya 2%, tapi secara chart dia secara teknikal ini masih uptrend untuk posisi saat ini untuk saham Hill. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Pegas. Nah, Pegas hari ini sangat bagus, bahkan sempat sampai ke harga 1860 dan dia berhasil menembus harga close tertinggi di tanggal 31 yaitu di harga 1800 dan close hari ini harga di 1820. Nah, tapi belum berhasil close di atas high tanggal 2 di harga 1825. Tapi nggak apa-apa, masih boleh dipantau pergerakannya besok.
apakah dia lanjut. Kalau lanjut berarti target terdekatnya itu ada di harga 1895. Teman-teman boleh perhatikan untuk pergerakannya besok. Tapi sekiranya misalkan dia terkoreksi lagi, ya tunggu aja sampai dia rebound di support di harga berapa, itu masih boleh dipantau untuk pergerakan selanjutnya, atau di minggu depan atau mungkin hari Selasa, kita nggak tahu kapan dia lanjut. Tapi kalau misalkan dia besok langsung lanjut, ya teman-teman juga boleh ikut ambil posisi di saham Pegas ini. Mengingat hari ini juga transaksinya naik lagi ya, sangat tinggi, dan bisa bertahan sampai dengan penutupan, closing di sebesar 6,12%. Kita lanjut ke saham ICBP. Nah, untuk ICBP hari ini memang bergerak terbatas 0,87%, tapi dia berhasil close di harga tertinggi sebelumnya, yaitu di tanggal 14 Juni. Dia berhasil close di atas harga 8.650. Nah, jadi ICBP ini masih boleh diperhatikan apakah dia besok lanjut lagi ya, paling tidak di hari Jumat atau di minggu depan, apakah dia bisa menuju ke harga 8.800, yaitu di harga high tertinggi di tanggal 2 Juni. Nah, kalau dia untuk ICBP ini masih bisa menyentuh atau bahkan bisa menembus, ini akan sangat bagus untuk ICBP untuk melanjutkan trennya. Oke. Kita lanjut lagi saham berikutnya, yaitu saham AMRT. Nah, untuk AMRT masih belum bisa bergerak lebih tinggi lagi, tapi ditunggu aja, boleh dilihat apakah dia akan lanjut naik ke atas atau justru malah akan turun ya, karena memang pergerakannya masih belum terlihat greget ya. Tapi masih boleh dipantau, semoga aja paling tidak bisa menembus harga 1855 ini, cukup masih bisa boleh diperhatikan juga. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu, ya mungkin bisa cari saham yang lain untuk dipilih ya. Jadi AMRT untuk saat ini posisinya masih bagus. Memang sideways, ini terlihat sideways mungkin dari tanggal 2 Juni ya. Ini hampir 1 bulan ini dia sideways bergerak di harga itu aja, area situ aja, belum berhasil naik lagi. Tapi kita lihat aja apakah dia berhasil menembus harga 1855 atau bahkan di harga 1865. Ini masih boleh dipantau untuk AMRT. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, saham BP. Nah, BP hari ini belum berhasil menembus harga tertinggi di tanggal 8. Jadi masih tertahan di harga 121. Dan close-nya turun lagi ya, tapi ini juga masih boleh dipantau apakah dia bisa close ya paling tidak di atas 121, yaitu di harga 122. Ini masih boleh diperhatikan. Memang hari ini transaksinya juga besar ya, tapi ya kembali lagi closingnya ini masih ya masih oke, masih ada kenaikan 2% dibanding tidak sama sekali. Tapi untuk tren naiknya ini kita tunggu aja apakah dia bisa menembus harga 121 atau bahkan menembus 126 atau bahkan 129. Nah, ini juga masih boleh dipantau. Teman-teman bisa perhatikan pergerakannya, apakah dia akan bergerak naik atau justru dia akan turun dulu. Kalau dia akan turun dulu, kita tunggu aja dia turun sampai harga berapa, nanti tunggu momentum untuk masuk, ya boleh masuk di saham ini. Karena saham ini masih bergerak di atas EMA 100 ya. Jadi masih enak untuk kita perdagangkan. Kita lanjut ya ke saham MCall. Nah, MCall hari ini menguat lagi 2% atau 2,08%. Nah, tapi dia belum berhasil close di atas top box nih di harga 735. Nah, jadi harga top boxnya itu sama dengan harga 7.375. Kalau dia bisa close di atas harga tersebut, ini akan sangat bagus. Misalkan dia bisa close di harga 7.400. Nah, itu masih boleh diperhatikan. Nah, target terdekatnya sebetulnya ada di harga 7.500. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau dia bisa tembus dan bahkan close di atasnya, ini akan sangat baik. Dan juga masih ada target berikutnya, yaitu di harga
7.875 ya. Kemungkinan kalau misalkan dia masih lanjut masih ada potensi. Tapi kalau misalkan turun kembali lagi kita tunggu aja dia turun sampai di support berapa atau di moving average berapa. Lalu teman-teman bisa ambil posisi lagi jika memang sudah ada momentum yang bagus untuk saham ini. Tapi untuk saat ini dia memang masih terlihat sideways ya dari mulai tanggal 23 Mei. Nah, ini apakah tanda-tanda dia mau naik apa mau turun? Kita lihat aja nanti ke depannya. Kalau naik ya kita bisa ikut naik, kalau turun ya kita liatin aja, kita cari saham yang lain. Kita lanjut ya ke saham Cleo. Nah, Cleo hari ini menguat lagi 1,28% dan masih bergerak di atas EMA 10 bahkan di atas EMA 5. Nah, apakah besok Cleo bisa menyentuh harga 480 atau bahkan menembusnya? Ini kita pantau bersama ya untuk Cleo. Jadi Cleo juga baru breakout itu sekitar di tanggal 31 untuk menembus harga close tertinggi di tanggal 25 itu di tanggal 31 ya. Sempat naik ke harga tertinggi di tanggal tanggal 6. Bahkan sempat menyentuh 468 nih ternyata. Sempat menyentuh 468 lalu turun lagi dan rebound di area MA 50 dan MA 200 berhasil naik lagi dan hari ini juga menguat lagi 1,28%. Apakah ini dia akan lanjut? Jadi teman-teman juga masih boleh perhatikan untuk saham Cleo ini ya. Kalau dia bisa menembus bagus, tapi kalau turun ya kembali lagi tunggu aja momentum untuk masuknya di saham Cleo. Lanjut ke saham DRMA. Nah, untuk saham DRMA ini juga belum berhasil close di atas harga 635 ya. Ini ya teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, ini juga 640 juga salah satu. Mungkin ada resisten kuat juga di atas harga tersebut. Tapi kita tunggu aja apakah nanti saham ini bisa menembus harga paling tidak bertahan di atas 645. Ini boleh diperhatikan pergerakan berikutnya. Apakah dia akan lanjut ke 710 atau tidak. Nah, ini juga DRMA masih boleh dipantau karena memang sudah terlihat sekali ini dia ditahan terus di harga 640 ya. Selama dia masih bergerak naik perlahan tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan dia bisa tembus ini akan sangat bagus sekali. Jadi masih boleh diperhatikan oleh teman-teman semua. Lanjut ke saham auto. Nah, auto juga kemarin kita bahas nih, memang sempat turun tapi hari ini naik lagi 1,25%, tapi belum bisa melewati harga close tertinggi di tanggal 14. Nah, ini paling tidak apakah dia bisa mencapai ke harga 1240, kita tunggu aja. Nah, teman-teman yang tertarik dengan saham ini juga silakan aja ambil posisi selama dia masih bergerak di atas EMA 10, ini masih bagus untuk diperhatikan. Ya. Kita lanjut aja langsung ke saham BRMS. Nah, hari ini BRMS padahal sudah cukup tinggi ya naiknya ya, bahkan sempat sampai ke harga 304, tapi sayangnya di penutupan dia turun lagi ke harga 294 ya. Tapi masih boleh diperhatikan untuk pergerakan saham ini, mengingat memang masih sangat uptrend karena ini lurus sekali posisinya. Jadi kalau misalkan lanjut ya teman-teman boleh siapkan dananya, tapi juga mesti hati-hati juga kalau misalkan tiba-tiba saham ini turun, mengingat sudah 3 hari ya ini naiknya luar biasa ya dari tanggal 14 kemarin. Jadi kalau masih mau beli saham ini, lihat dulu apakah dia masih mau bergerak naik apa justru akan turun dulu. Nah, paling tidak target terdekatnya itu masih ada di 314, jadi teman-teman masih boleh perhatikan untuk saham ini. Oke, kita lanjut ke saham Esta. Wah, Esta juara hari ini, tinggi sekali. Hari ini Esta naik 14% dan sebelumnya naik itu 16%. Nah, memang ini saham ini juga udah kita bahas di video kemarin. Jadi Esta ini close sebelumnya dia berhasil close di atas harga tertinggi di harga close di tanggal 10 Juni ya.
Lalu hari ini dia berhasil melanjutkan lagi, apakah besok akan melanjutkan atau tidak, kita lihat lagi nih. Karena mengingat saham ini sudah membentuk ATH baru ya, apakah dia akan bikin ATH baru lagi atau tidak ya. Karena kalau kita lihat secara money boleh lihat ini sahamnya sudah sangat tinggi. Nah, jadi teman-teman kalau mau masuk saham ini juga harus siapkan mental tiba-tiba saham ini turun. Karena saham ini sudah naik sangat tinggi, tapi jika teman-teman siap silakan saja. Semua tergantung teman-teman semua. Tapi secara tren saham ini masih sangat uptrend dan masih boleh diperhatikan. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu INDR. Nah, INDR juga sangat uptrend ya. Dan sudah 2 hari ini dia terkoreksi pada saat yang IHSG dan yang lainnya menghijau. Hari ini juga dia ternyata masih merah. Tapi dia masih bertahan di atas EMA 10 bahkan di atas EMA 5. Jadi masih boleh dipantau apakah dia akan lanjut lagi minimal menembus harga 12.475 atau bisa menembus lagi harga 13.625. Ini juga masih boleh diperhatikan, tapi kalau misalkan tidak, ya kita tunggu aja di bawah sampai ada momentum lagi untuk masuk di saham ini. Tapi kalau kita lihat pergerakan ini luar biasa ya, dia naik terus turun 2 hari. Apakah polanya akan sama seperti di waktu tanggal 27 dia naik terus koreksi 2 hari, besoknya dia lanjut lagi naik. Kita lihat aja apakah dia besok akan lanjut naik seperti di kejadian di tanggal 2 Juni. Jadi masih boleh kita pantau. Oke. Ini juga ya sudah membentuk ATH baru untuk INDR ini. Jadi mesti hati-hati juga karena ATH-nya juga sangat tinggi, dia di harga 13.625. Jadi masih boleh dipantau pergerakannya. Kita lanjut ke saham PNBN. Oke, PNBN juga nih sore ini juga PNBN sebetulnya udah termasuk tinggi tapi nggak apa-apa. Kita bahas aja. Tapi sayangnya hari ini PNBN nggak berhasil tembus harga, maksudnya tidak berhasil close di atas harga 1.800 ya. Dia justru malah turun lagi. Andai saja dia bisa tembus di 1.800 mungkin ini masih ada peluang naik, tapi kita nggak tahu apakah dia besok lanjut atau tidak. Kita lihat aja apakah dia akan turun dulu ke EMA 5 atau bisa langsung menembus harga 1.835. Kita lihat aja besok pergerakannya. Jadi tapi juga alokasi dana untuk saham ini teman-teman kalau mau masuk jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar. Jadi ya mungkin 5-10% dari total dana untuk berjaga-jaga jika saham ini tiba-tiba jatuh atau turun. Coba kita lihat monthly-nya dulu ya. Ya, dia sudah membentuk ATH baru ya. ATH barunya itu di harga 1.835. Jadi saham ini masih boleh diperhatikan, apalagi teman-teman yang sudah beli dari bawah ya. Saya beli dari bawah, saya hold terus ya. Jangan lupa untuk pakai trailing stopnya. Jika tiba-tiba saham ini turun, teman-teman sudah bisa keluar dengan membawa untung. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TRIN. Nah, TRIN hari ini berhasil naik lagi ya. Dia berhasil naik 15,53% dan bisa close dan bertahan di atas MA 10. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin yang udah beli di bawah masih bisa hold selama dia masih bertahan di atas MA 10. Dan teman-teman yang baru mau masuk tunggu aja, lihat apakah dia besok turun lagi atau masih bisa bertahan di atas MA 10 untuk spek buy. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk saham TRIN. Kita lanjut lagi ke saham Medco. Nah, Medco hari ini Medco itu gap up ya. Pembukaannya itu di atas langsung loncat di atas close kemarin. Jadi cukup tinggi gapnya. Apakah besok dia akan turun dulu menutup gap atau dia justru akan lanjut naik ya, kita juga nggak tahu. Nanti kita lihat aja untuk Medco. Memang hari ini dia naik 4%, tapi sayangnya ada gap up dan turun di waktu penutupan, turun dari harga opennya itu di harga 665 turun menjadi harga 650. Nah, ini juga
Kalau yang sudah punya mungkin udah ada yang take profit ya. Karena open gap up gini takutnya besok turun lagi ya. Tapi kembali lagi untuk saham kita nggak ada yang tahu. Teman-teman cuma bisa antisipasi apakah saham ini bergerak turun di harga berapa. Teman-teman udah bisa ambil keputusan untuk saya keluar dulu. Ini waktunya beli ya. Itu semua tergantung teman-teman semua. Tapi untuk posisi saat ini memang saham ini sedang uptrend. Tapi sayangnya untuk hari Kamis ini dia open dia gap up, takutnya besok dia turun dulu, paling tidak sampai dengan harga high-nya itu di 630 ya. Jadi kalau mungkin ada siap serok ya silakan saja, semua tergantung jempol masing-masing dan telunjuknya teman masing-masing ya. Kita lanjut ya untuk mungkin kita lihat juga Elsa. Kita lihat Elsa posisinya hari ini. Oke, Elsa hari ini menguat. Nah, tapi dia tidak gap up untuk Elsa. Elsa menguat lagi 3,21% ya. 3,21% dan close sama dengan di tanggal 14 Juni yaitu di harga 322. Apakah dia besok akan lanjut? Tapi mengingat hari ini volumenya bagus ya, volumenya besar. Kalau dia lanjut, tapi hari ini sempat menyentuh harga 332 ya. Apakah dia bisa mencapai ke harga 334, 338 atau bahkan ke harga 356? Jadi teman-teman masih boleh lihat pergerakan untuk saham ini. Apalagi kalau misalkan dia bisa bertahan close di atas 332 atau di harga 334 ini akan sangat bagus untuk melanjutkan trennya untuk saham Elsa ini. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir. Ini karena mengingat videonya sudah setengah jam, takutnya teman-teman bosan dengar suara saya. Kita lihat aja saham SMDR ya. Ini saham SMDR juga salah satu saham yang sudah naik cukup tinggi kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, hari ini SMDR menguat lagi 2,8%, tapi sayangnya dia belum berhasil close di atas EMA 10 di harga 3.360. Nah, untuk SMDR sendiri ini close di harga 3.320. Kita masih boleh lihat apakah besok atau di minggu depan dia akan naik lagi, luar biasa kalau memang masih mau naik lagi, atau dia akan sideways dulu selama beberapa hari, seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan, kita nggak ada yang tahu. Kita lihat saja, tapi secara trennya memang sudah terjadi penurunan dari mulai tanggal 7 Juni ya, sudah mulai turun. Apakah dia cuma istirahat untuk lanjut lagi ke harga yang lebih tinggi, kembali lagi saya tidak tahu. Kita cuma bisa antisipasi jika dia naik ya kita ikut naik, tapi kalau dia turun ya kita turun kita keluar ya. Jadi buat teman-teman yang masih hold saham SMDR, mungkin yang sudah beli dari harga 1000 atau berapa ya selamat, tapi juga masih hati-hati karena saham ini masih turun. Tapi hari ini terjadi penguatan, apakah dia akan balik lagi atau akan sideways dulu, ini juga masih boleh diperhatikan untuk saham SMDR. Oke, mungkin segini dulu untuk video yang pertama hari ini untuk saham-saham pilihan yang teman-teman masih bisa pantau untuk besok atau bahkan untuk minggu depan. Kira-kira bagaimana pergerakannya, apakah dia akan lanjut naik atau sideways dulu atau bahkan akan turun ya, kita lihat aja nanti. Nah, jadi silakan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga video analisa yang sederhana ini dari saya semoga bermanfaat juga. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya setelah close bursa saham di Indonesia. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.